Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis makan jawabnya harus kencang lagi. Harus lebih kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Dua. Tes. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang sama-sama kami hormati Ibu Erni dan juga ibu-ibu dan Pak Andi, juga yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat dalam taat ibadah, dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah turunkan keberkahannya buat kita semua, senantiasa Allah turunkan rahmat kasih sayangnya buat kita semua, dan senantiasa kita terus menjadi hamba-hamba yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahannya tidak pernah putus Allah berikan buat kita semua. Allah jadikan keluarga kita yang punya keluarga, Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang sudah punya keturunan, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah, hafidh dan hafizah. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah ketemukan jodohnya, ya, jodoh yang saleh insyaallah. Dan mudah-mudahan juga dikaruniai keturunan, anak semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hafidh dan hafizah. Ya, yang belum punya keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan, ya, anak yang saleh dan salehah, yang menjadi qurratu ayun, menjadi penyejuk hati kedua orang tuanya, ayah dan ibundanya. Dan mudah-mudahan senantiasa kita terus dalam keberkahan, dalam kebaikan yang Allah berikan. Alhamdulillah, senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita senantiasa bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan inilah bentuk kecintaan kita, ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah, walaupun di negeri yang mayoritas muslim, tapi alhamdulillah semangat kita untuk ngaji, semangat kita untuk silaturahim, ya, semangat kita untuk berbagi, semuanya tidak pernah luput, tidak pernah berkurang, akan tetapi malah bertambah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka inilah semua yang akan menjadi saksi di yaumil akhir nanti. Ya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika nanti enggak ada guna, enggak ada manfaat
harta kita, nggak ada manfaat anak keturunan kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang suci. Ya. Jadi bahwasanya mereka yang mempunyai hati yang bersih, jiwa yang suci, mereka tadi menggunakan umurnya, menggunakan kesempatan, nikmatnya untuk senantiasa berada di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ajarkan keluarganya, anak keturunannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengenal perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang akan menyelamatkan kita nanti. Ya, ketika rumah mewah kita nggak bisa nyelamatin, kecuali rumah mewah kita memang kita dapetin dengan cara yang halal, kita gunakan, kita manfaatkan dengan cara yang baik. Ya, mobil yang megah, mobil yang mahal, ya nggak ada manfaatnya, kecuali memang tadi mobil itu kita beli dengan harta yang halal, kemudian kita gunakan untuk sesuatu kebaikan, dan itu semua akan menjadi saksi. Bahkan hal-hal yang terkecil di tempat kita, apapun yang kita miliki nanti semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu ayat di dalam surat yang sering kita baca, surah Yasin, Allah katakan al-yauma nakhtimu ala afwahim, kemudian wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, suatu masa, suatu hari, kapan nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhadapan dengan yaumul hisab, di mana amal perbuatan kita baik buruknya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika itu nakhtimu ala afwahim. Ya, ada orang yang memang diberikan kesempatan untuk berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berbicara di hadapan Allah. Tapi ada orang yang ketika dikasih kesempatan berbicara tapi dia berbohong. Ya, jadi di hari akhir yaumul hisab nanti masih ada orang-orang yang berbohong. Padahal Allah punya rekamannya, Allah punya catatannya dari para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan ujuk-ujuk. Ya, kalau kita lihat kan terjemahan ayatnya, pada hari itu mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tangan akan berbicara dan kaki akan bersaksi. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk kita semua mulutnya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah masih berikan kita kesempatan buat ngomong, berbicara. Ya, bener nggak nih? Ya, apa yang kita lakukan selama ini kita ngomong, Allah punya catatannya. Tapi ternyata ini orang ketika disuruh ngomong dia bohong. Makanya Allah kunci mulutnya. Ya, Allah kunci mulutnya. Lalu siapa yang berbicara? Tangannya. Ya, tangannya yang berbicara, kemudian yang bersaksi adalah kakinya. Ya. Makanya sering saya katakan bahwa nanti orang paling egois manusia itu ketika yaumul hisab nanti. Ketika hari pembalasan, ya, di mana orang mikirin dirinya sendiri. Kalau di sini kita masih bisa mikirin anak kita. Kita nggak mau anak kita terlantar, kita nggak mau anak kita sedih. Ya, kita nggak mau suami kita sedih, nggak mau terlantar. Ya, begitu juga seorang suami, ya, nggak mau istrinya terlantar, nggak mau istrinya sedih. Tapi di hari akhirat nanti semuanya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Ya, nggak ada seorang ibu nggak ada mikirin anaknya. Ya, nggak ada seorang anak mikirin ibu bapaknya. Semua sendiri-sendiri. Na'udzubillah wa li'auzubillah. Maka inilah yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka bersyukur, alhamdulillah, Allah masih gerakkan hati kita, gerakan langkah kita ke tempat yang ini, yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada orang dikasih nikmat sehat tapi nggak dikasih nikmat hidayah, ibu. Badannya sehat, ya enak bisa makan, bisa jalan-jalan, tapi ketika disuruh ngaji, mohon maaf susah, nggak dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal hakikat kebahagiaan itu ketika Allah berikan hidayah. Ya, karena ini yang bisa menyelamatkan kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dikasih nikmat hidayah tapi nggak dikasih nikmat sehat. Pengen datang ke majelis, ketemu Bu Erni, ketemu teman-teman, cuman asam urat lagi kambuh nih kayaknya. Ya, asam uratnya lagi kambuh, naik kolesterol, ya, kebanyakan makan daging bebek. Ya, pengen ya hadir ke majelis JRQ, Jam'iyah Raudatul Qalbiyah, tapi Allah nggak kasih nikmat sehat. Ya, subhanallah. Maka alhamdulillah Allah kasih kita nikmat sehat, kemudian Allah kasih kita nikmat hidayah. Alhamdulillah. Maka keberkahan yang luar biasa. Dan insya Allah kemarin pertemuan yang terakhir sama Bu Erni di hari Selasa itu, kita udah sedikit membahas tentang 3 penyakit hati. Kemudian juga sedikit kita membahas tentang ujian, ya, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti ibu bisa buka di dalam surah Al-Baqarah itu ayat 155. Ada yang bawa Al-Quran nggak? Ya, bisa lihat di HP Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Ya. Ini menjadi acuan buat kita, menjadi pedoman buat kita semuanya. Ya, ketika kita penuh dengan cobaan, ya, penuh dengan ujian kehidupan kita yang enggak lepas. Ya, semua ini memang adalah sunnatullah, menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa bunyinya? Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Udah ketemu, Bu? Apa bunyinya, Bu? Coba baca, Bu Aisyah.